Jangan meminimalisir ketersediaan Pertalite dan premium, apalagi Pertalite sebenarnya sudah cukup harganya, udah keekonomian juga ya. Kalau nanti semua harus setara Pertamax itu terlalu tinggi buat masyarakat. Ya kita saya pikir akan ada rapat dengar pendapat, kita akan sampaikan untuk menanyakan langsung gitu perihal rencana itu. Apakah betul menyangkut tentang undang-undang lingkungan hidup? Apakah karena juga selama ini program-program yang satu harga akhirnya memberikan dampak hutang atau kerugian yang luar biasa? Nah, ini kan hitung-hitungan manajemennya bagaimana? Kadang-kadang ya nggak ada sampai sekarang ini juga. Biasanya udah jarang-jarang udah ada. Ada ya inilah. Cuma pemutaran kurang, Pak. Alasannya? Ya katanya kosong. Cuma ada 3 titik, tapi jauh-jauh, Pak. Di mana titiknya nggak tahu. Cuma ya inilah. Cuma pemutarannya lama, penjualannya. Emang bagus bensin, Pak, dari dulu, Pak. Memang zaman dulu jadi bensin aja yang bagus, Pak. Artinya ada perbedaan ya, pembeli kita jual premium eceran sama Pertalite sekarang? Jauh banget, Pak. Yang kedua, menurut saya sosialisasi mungkin yang tidak intens dilakukan oleh pemerintah DKI Jaya, karena kalau dilakukan secara tiba-tiba atau katakanlah tadi dalam apa yang dijelaskan Bapak Gubernur sudah 3 tahun, tapi 3 tahun ini mungkin baru dalam bentuk berita. Dilarang bakar ban saat demo tolak penghapusan BBM bersubsidi. Mahasiswa lawan polisi di DPRD Wajo. Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Wajo menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Wajo Kamis 16 Desember. Aksi unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan dengan pihak kepolisian. Ketegangan itu dipicu seketika masa aksi hendak membakar ban. Lalu sejumlah polisi baik berpakaian lengkap maupun berpakaian preman langsung merebut ban yang hendak dibakar mahasiswa. Aksi saling tarik tak terhindarkan, ketegangan meningkat antara mahasiswa dengan polisi. Namun aksi unjuk rasa menolak penghapusan BBM bersubsidi jenis premium itu tetap dilanjutkan. Diketahui para pemuda dan mahasiswa tersebut menuntut dan meminta agar BBM bersubsidi jenis premium tidak dihilangkan. Kami menolak kebijakan penghapusan BBM bersubsidi jenis premium dan berikan subsidi pada jenis BBM yang lain, serta mendesak pihak terkait untuk mengusut oknum penimbun BBM subsidi, kata salah satu orator Ahmad Mulyadi. Masa aksi mendesak lembaga legislatif agar segera melakukan rapat dengan pendapat dengan pihak Pertamina. Kami mendesak DPRD untuk menggelar RDP dengan menghadirkan pihak Pertamina, Pemkab, serta pihak terkait pengambil kebijakan lainnya, serta melibatkan perwakilan masyarakat terdampak seperti nelayan, ojek, supir, angkutan, petani, tukang bentor, dan pedagang kecil. Begitulah katanya. Hal itu dipicu sudah tidak adanya lagi BBM jenis premium yang beredar di Kabupaten Wajo, serta BBM jenis Pertalite juga menjadi langka di sejumlah PSPBU di bumi Lamadu Keling. Kami berkomitmen mengawal masalah ini hingga tuntas, kata Ketua HMI MPO Cabang Wajo itu. Anggota DPR Wajo Sudirman Meru memberikan dukungan kepada Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Wajo untuk mengawal persoalan penghapusan BBM bersubsidi. Kami mendukung dan kami akan sampaikan ini ke kepimpinan dan segera melakukan RDP dengan pihak terkait sesuai permintaan, begitulah katanya. Sebelum melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Wajo, masa aksi lebih dahulu melakukan orasi di lapangan Merdeka, Senggang lalu ke Simpang 6 Tugu BNI Henggang, Senggai. Saat Munarman ngotot dirinya bukan teroris, tampilkan foto para pejabat Firly Bahuri di atas mobil Komando Aksi 212. Terdakwa Munarman membacakan eksepsi atau nota keberatan dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme Rabu 15 Desember 2021. Eksekretaris Front Pembela Islam itu membacakan eksepsi dengan hadir langsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelumnya Munarman didakwa 3 pasal, yakni pasal 13 huruf C, pasal 14 Junko, pasal 7, dan pasal 15 Junko pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, kata jaksa saat membacakan dakwaan Rabu 8 Desember.
Munarman disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembayatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. Perbuatan itu dilakukan Munarman dengan mengaitkan munculnya Islamic State of Iraq di Suriah sekitar awal 2014 yang dideklarasikan Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Namun dakwaan tersebut dibantah Munarman saat membacakan eksepsi Rabu kemarin. Merasa jadi target usai insiden KM50. Munarman menyebut dirinya menjadi target kepolisian usai membela kematian 6 laskar Front Pembela Islam dalam insiden penembakan di KM50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Sebelumnya, mantan sekretaris FPI itu merasa dirinya tidak memiliki masalah atau membuat opini negatif yang menggiring dirinya pada masalah hukum. Sejak saya menyatakan bahwa para pengawal Habib Rizik tidak membawa senjata api, maka ramai orang suruhan komplotan melaporkan saya ke polisi dengan tujuan memenjarakan saya, ujar Munarman. Munarman menyebut dirinya makin tersudut karena kegiringan opini dan pemberitaan media. Munarman menuding penangkapannya hanya bertujuan untuk menutupi kematian 6 laskar FPI dalam insiden penembakan di KM50. Dalam eksepsi Munarman, tampak pula Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, Firly Bahuri, berada di atas mobil Komando Aksi 212. Penyalahgunaan sumber daya negara hanya untuk kepentingan segelintir orang yang berupaya menutupi kejahatan pembunuhan terencana dengan mengatasnamakan negara, ujar Munarman. Mereka yaitu komplotan para pembunuh yang telah membunuh 6 orang pegawai Habib Rizik dan ketakutan bahwa plot pembunuhan, lebih tepatnya pembantaian, atau dalam bahasa hak asasi manusia adalah extrajudicial killing, akan terbongkar. Adalah penyebab utama terjadinya proses persidangan ini. Begitulah kata dia. Menurut Munarman, persidangan kasusnya mestinya tidak perlu ada. Sesungguhnya bila kita sama-sama menggunakan ilmu hukum dan logika berpikir yang sehat, maka seharusnya tidak ada persidangan perkara ini. Begitulah katanya. Ngotot bukan teroris, Munarman kemudian mengaitkan tuduhan terhadap dirinya dengan aksi 212 pada 2 Desember 2016. Saat itu Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio hingga Kapolri Jenderal Tirto Karnavian hadir dalam acara di Monumen Nasional Jakarta Pusat itu. Hal itu terbukti dengan foto-foto yang ditampilkan dalam eksepsi Munarman, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam Jaya, Kapolda, dan beberapa menteri lainnya, bahkan Kepala BNPT yang saat ini juga hadir, kata Munarman. Jika tuduhan yang disematkan terhadap Munarman benar untuk mempersiapkan terorisme, yaitu berupa menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau untuk menimbulkan korban yang bersifat massal, melalui tindakan kekerasan, pembunuhan, atau penghilangan nyawa, perampasan kemerdekaan, pengeboman, atau perusakan fasilitas publik lainnya, dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi yang hadir saat itu sudah ada. Dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi yang hadir saat itu sudah tiada. Sebab menurut Munarman, aksi 212 tahun 2016 yang dihadiri para pejabat tinggi itu adalah kesempatan emas bagi orang yang otaknya teroris dan keji. Dalam eksepsi itu, tampak pula Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, Firly Bahuri, berada di atas mobil Komando Aksi 212. Saat itu Firly masih menjadi Karodalops AS Ops Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Merasa kasusnya janggal, Munarman juga menyampaikan beberapa hal terkait kasus yang ia anggap janggal. Pertama, ia merasa mulai menjadi target aparat penegak hukum setelah membuka fakta tentang kematian 6 laskar FPI yang tewas dalam insiden penembakan di KM50. Kedua, Munarman menilai ada pihak-pihak yang tak ingin kasus kematian 6 laskar FPI itu dibuka ke publik. Alasan ketiga, dakwaan jaksa terhadap Munarman terkait peristiwa yang terjadi pada 2015. Kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, juga menyampaikan dakwaan jaksa penuntut umum tidak ada keterkaitannya dengan tindakan kliennya. Dalam surat eksepsi, Munarman memohon kepada majelis hakim agar menerima eksepsinya. Selain itu, ia juga memohon agar dibebaskan dari semua dakwaan. Memohon agar Yang Mulia berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan setelah menyatakan penangkapan saya tidak sah dan memerintahkan jaksa penuntut umum melepaskan saya, ujar Munarman.